إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang selalu dicintai, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita sebagai umat Islam, sadar ataupun tidak sadar, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala setiap siang dan malam hari. Maka ketika kita berada di tempat ini, di tempat yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, hendaknya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang ada pada kita saat ini, detik ini yang kita nikmati, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita. Allah berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana lazalumun kafar." Dialah Allah, Rabb alam semesta. Dialah yang telah memberikan kepadamu apapun yang kamu minta. Bahkan yang tidak kita minta, Allah berikan ketika kita butuh. Kalau kita menghitung, jika kamu menghitung nikmat Allah, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan mungkin bisa kamu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Kemudian Allah sebutkan sifat manusia sangat banyak berbuat salah. Zaluman kafar. Zalum artinya sangat banyak berbuat zalim, dan zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kafar sangat banyak mengingkari. Maka sepandai-pandainya manusia menghitung, tidak akan pernah bisa dia menghitung nikmat Allah, karena Allah yang telah menerangkan, dan Allah adalah sejujur-jujur ucapan. Perkataan Allah adalah perkataan yang paling jujur. Maka bagaimana caranya agar nikmat itu terus bisa kita nikmati, bahkan agar kita tidak diazab oleh Allah karena kita tidak mengakui nikmat itu dan tidak mensyukurinya dari Allah Subhanahu wa taala? Di antara caranya yaitu hendaknya kita menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Itulah cara kita bersyukur. Selain hati kita mengakui nikmat itu dari Allah, selain lisan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji itu mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan anggota tubuh kita untuk beribadah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adhillah fattaqullaha la'allakum tashkurun."
Dan ingatlah ketika Allah menolongmu pada perang Badar, wa antum azillah. Padahal ketika itu kamu dalam kondisi yang sangat lemah, yang hina, tetapi Allah menangkan. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka hendaknya kamu bertakwa kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Lihat, seseorang atau suatu kaum yang lemah, Allah tolong dan Allah menangkan. Bagaimana caranya dia berterima kasih kepada Allah? Allah sebutkan fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah agar kamu termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Li'anna man ittaqa rabbahu faqad syakarahu. Beliau mengatakan, kenapa kita harus bertakwa agar menjadi hamba yang bersyukur? Karena orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka dia sungguh telah bersyukur kepada Allah. Wa man taraka taqwa falam yashkurhu. Dan siapa saja yang meninggalkan ketakwaan kepada Allah, tidak mau mengerjakan perintah Allah, tidak mau menjauhi larangan Allah, maka dia pada hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita mengetahui cara kita bersyukur, mengakuinya dengan hati kita, mengucapkan alhamdulillah, bertakwa kepada Allah dengan anggota badan kita, dan segala hal yang kita miliki kita kerahkan untuk bertakwa kepada Allah, kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah. Maka dengan begitu nikmat-nikmat yang ada pada kita akan langgeng. Jika tidak, Allah katakan, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb alam semesta, Rabb kita mengumumkan, memaklumkan, la in syakartum, wahai hamba-hambaku, jika kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu kufur, tidak mengakuinya, tidak memuji Allah, dan tidak bertakwa kepada Allah, maka ketahuilah azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa yang Allah inginkan, karena takwa itu banyak para ulama, bahkan para sahabat mengartikannya dengan berbagai macam ta'rif atau definisi, yaitu diantaranya takut kepada Allah, kemudian mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan perintah Allah yang paling besar yaitu mentauhidkan Allah, serta larangan Allah yang paling besar yaitu syirik kepada Allah. Dan kita di sini tentunya mengetahui tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama seorang muslim, hendaknya dia harus mengetahui tujuan dia berada di muka bumi ini. Sampai detik ini, tujuan dia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih hidup, menikmati nikmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu agar hamba tersebut beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali aku ciptakan hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian para ulama mentafsirkan, liya'budun ay liyuwahhidun. Maksud dari agar hamba-hamba Allah itu menyembah Allah, agar makhluk menyembah Allah, itu artinya liyuwahhidun. Maksud menyembah, beribadah di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat tersebut tentunya kita sudah mengetahui tujuan ada makhluk di muka bumi ini, terutama jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian ibadah itu ada dua, ada ibadah batin dan ada ibadah zahir, ibadah batin dan ibadah zahir, ibadah yang tidak tampak dan ibadah yang nampak.
Maka dalam ibadah itu ada dua syarat agar Allah menerimanya, yaitu sebagaimana keinginan Allah yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah ingin ketika kita beribadah kepadanya, kita ikhlas kepadanya. Kita beribadah hanya ingin mendapatkan pahala Allah, ingin diampuni oleh Allah saja, ingin mendapatkan wajah Allah dan surga Allah saja, tidak yang lain. Sebagaimana Allah firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan keikhlasan ketika beribadah hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Hunafa'a, jamak dari hanif yang artinya condong mengarah kepada kebenaran, mengutamakan kebenaran dan jauh dari penyimpangan dan kesesatan. Wa yuqimus shalah, kemudian menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, maka itulah agama yang sebenarnya, yang lurus, yang Allah inginkan. Kemudian di antara perintah Allah agar kita ikhlas kepada Allah ketika beribadah, yaitu dalam surah Al-Mulk Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan agar ia mengujimu, dengan tujuan agar ia mengujimu siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya, dan dialah Allah zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau mentafsirkan ahsanu amala, yang dimaksud dengan amal ibadah yang paling baik bukanlah yang paling banyak. Beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling benar mengikuti syariat Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan al-amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaban. Suatu ibadah itu, suatu amalan baik itu tidak akan bisa Allah terima sampai ibadah itu benar-benar ibadah yang ikhlas karena Allah dan benar-benar mengikuti syariat Rasulullah. Al-khalis, yang dimaksud dengan ikhlas, idza kana lillah, jika ibadah itu dikerjakan karena Allah, tidak ada iming-iming yang lain. Wasawab, maksudnya idza kana ala sunnah, apabila ibadah itu sesuai dengan syariat Rasulullah, sunnah Rasulullah. Kemudian di antara ayat yang lain yang menyuruh kita agar ikhlas kepada Allah, dan ikhlas itu adalah salah satu dari syarat diterimanya ibadah oleh Allah, yaitu dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, ingin melihat wajah Allah, falyamal 'amalan shalihan, maka dia harus beramal amalan yang saleh. Wala yusyrik, dan janganlah ia menyekutukan apapun, sesuatu apapun ketika dia beribadah kepada Allah. Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan amalan salihah ay ma kana muwafiqan li syar'illah, yaitu ibadah yang sesuai dengan syariat Allah. Wa huwa alladzi, kemudian yang dimaksud dengan wala yusyrik, janganlah dia menyekutukan seorang pun, siapapun ketika dia beribadah kepada Allah, yaitu wa huwa alladzi yuradu bihi wajhullah, yaitu suatu ibadah yang dikerjakan, diinginkan dengan ibadah itu wajah Allah. Ia mengerjakan ibadah itu hanya menginginkan wajah Allah, wajah Allah semata, keridhaan Allah semata, balasan dari Allah semata, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Maka kedua hal ini, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah, maka dia merupakan dua rukun agar suatu ibadah atau amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La budda an yakuna khalisan lillah. Hendaknya suatu ibadah itu harus ikhlas karena Allah.
Syarat pertamanya. Kemudian kedua, shawaban ala syariatu Rasulillah. Benar mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menguji hamba-hambanya yang mengatakan cinta kepada Allah namun tidak mengikuti Rasulullah, maka cintanya palsu. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian wahai hamba-hamba Allah mencintai Allah, fattabi'uni, maka kalian harus mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka dengan itu Allah akan membalas cinta kalian. Allah akan mencintai kalian, kata Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni juga dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian bagaimana kalau ada hamba Allah tidak mentaati Allah? Allah katakan di ayat berikutnya, "Qul athi'ullaha war rasul, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin." Orang-orang yang tidak mau mentaati Allah dan tidak mau mentaati Rasulullah, Allah ancam dengan kekafiran. Qul ati'ullah, katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan taatilah Rasul Allah. Fa in tawallau, jika kamu berpaling, tidak mau mentaati Allah dan Rasulullah, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir, yang mengingkari Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, nabi kita, nabi akhir zaman dan rasul akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul. Allah mengutus beliau agar kita mencontoh beliau, mengikuti bagaimana beliau hidup. Meskipun ada beberapa hal yang kita tidak bisa mencontohnya, tetapi pada hukum asalnya kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan dalam hidup di dunia ini, agar kita tidak menyimpang dari jalan Rasulullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperkuat bahwasanya amalan atau ibadah itu harus ikhlas karena Allah, dan dia merupakan timbangan batin, timbangan dalam suatu amal ibadah. Karena ibadah itu ada ibadah hati, ibadah batin, dan juga ada yang kedua ibadah anggota badan. Maka timbangan suatu amalan, timbangan batinnya, timbangan dalamnya, agar Allah terima, yaitu hadis Rasulullah yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal ibadah itu bergantung dari niatnya, sesuai dengan niatnya. Maka Allah sebutkan, Nabi juga menyebutkan di ayat di sabda beliau berikutnya, yaitu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setelah beliau mengatakan setiap ibadah itu tergantung dari niatnya, berdasarkan niatnya, beliau mengatakan, dan sesungguhnya setiap orang yang beramal, yang beribadah itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Meskipun dia amalannya besar, tapi tidak memiliki niat karena Allah, maka akan hilang, Allah hapus. Meskipun amalannya kecil, tapi niatnya besar karena Allah, ikhlas mengikuti Rasulullah, maka itulah amalan yang bermanfaat bagi pelakunya. Kemudian ada hadis yang lain yang merupakan timbangan zahir, timbangan amalan ibadah luar anggota badan.
yaitu hadis yang berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan suatu ibadah dalam Islam padahal dia bukan ibadah dari Islam, bukan yang Allah dan Nabi syariatkan, maka ibadah itu ditolak. Kemudian hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan dalam agama Islam, beribadah, namun ibadah itu tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah, maka dia pasti tertolak. Sebagaimana praktek para sahabat, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau ketika hidup melihat berbagai kondisi manusia umat Islam, dan beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu hal-hal yang baru dalam agama Islam, kemudian dianggap ibadah yang Allah syariatkan padahal tidak Allah syariatkan, maka dia itu sesat meskipun semua manusia memandangnya suatu kebaikan. Kemudian sebuah kisah dari Abdullah ibnu Mas'ud, seorang ulama dari kalangan sahabat, ketika melihat kaum muslimin berzikir dengan zikir yang tidak pernah Nabi contohkan, beliau berkata, fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'u min hasanatikum syai'un waihakum ya ummata Muhammad ma asra'a halakatakum haula'i sahabatun nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun wa hadhihi thiyabuhu lam tubla wa aniyatuhu lam tuksar walladhi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihi babi dhalalah. Beliau berkata, ketika melihat penyimpangan dari sebagian umat Islam, beliau menegur umat Islam yang salah sambil berkata, celakalah kalian wahai umat Muhammad, begitu cepat kebinasaan kalian dan kehancuran kalian. Lihatlah para sahabat Nabi kalian, mereka masih banyak yang masih hidup, masih banyak yang hidup. Dan lihatlah pakaian Nabi kalian ini, belum usang, belum lusuh, masih utuh, masih bagus. Dan lihatlah bejana beliau, belum pecah. Demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, sesungguhnya apakah kalian itu lebih mendapatkan petunjuk? Apakah kalian itu berada pada suatu agama yang lebih mendapatkan petunjuk agama itu daripada agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian ingin membuka pintu-pintu kesesatan? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah, hanya mengharapkan wajah Allah dan balasan dari Allah, tidak peduli dengan cacian, makian dan pujian. Kemudian semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله